Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom yang ada di rumah. Saya menyapa Tuhan memberkati selalu. Ada sukacita, damai sejahtera bagi kita ya. Walaupun memang ada tantangan pergumulan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini kelanjutan daripada Mazmur 65. Kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan, dan kali ini kita akan membaca Mazmur 66. Ada banyak berkat Tuhan dalam Mazmur ini. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberkati kita dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika sudah menemukan, mari ya kita melihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 66 kita akan baca bersama-sama. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan bahan. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menumpuk api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ini kita melihat sang pemazmur menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan kita itu hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Betapa dahsyat, dan dikatakan coba lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, sang pemazmur mengingat kembali mujizat yang telah Allah perbuat dalam hidup mereka, di mana laut menjadi kering. Ingat peristiwa Musa berjalan melalui sungai, ingat ketika menyeberang sungai Yordan. Jadi perbuatan Tuhan ajaib, tetapi juga dia bercerita bahwa Tuhan izinkan mereka masuk dalam ujian. Ya, dalam ujian ada beban berat, ya, menghadapi api air, ya, seperti ada beban yang ditaruh di dalam diri mereka. Dikatakan sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, ayat 10 itu, telah memurnikan kami seperti
orang memurnikan perak, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Jadi ada pergumulan yang memang mereka hadapi. Kita ingat ini peristiwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Memang ada mukjizat yang mereka alami, tapi ada juga pergumulan, ada kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan Allah, sungguhlah dahsyat. Ya, ayat 5 berkata, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Perbuatan Allah ajaib. Tidak saja perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa terjadi pada masa lampau, tapi masa kini pun dan masa yang akan datang pun perbuatan Tuhan tetap ajaib, tetap dahsyat. Nah, tetapi yang terpenting bagi kita adalah kita mau menceritakan perbuatan Tuhan dahsyat untuk kita. Ini yang menarik. Jadi renungan kita pada pagi hari ini, aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam diriku. Harus kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus kita bisa menceritakan pengalaman pribadi kita dengan Allah. Bagaimana Dia berbuat sesuatu yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dalam dirimu. Mungkin kita berkata, aku mengalami kesulitan, aku tidak bisa. Tetapi sang pemazmur kita melihat bahwa dia menceritakan, dia mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Mungkin kita melihat perbuatan ajaib kepada orang lain, itu baik, itu menguatkan iman kita. Oh, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan tidak berbuat baik dalam hidup kita. Jangan sampai kita merasa bahwa perbuatan Tuhan ya tidak dahsyat dalam hidup kita. Kita hanya berpikir orang lain yang mengalami kedahsyatan Tuhan, kok saya enggak, kok saya begini-begini saja. Nah, apa sebenarnya perbuatan Tuhan yang dahsyat yang mau diceritakan sang pemazmur? Ada dua hal kalau kita melihat. Dia tidak melihat, oh saya ditolong jadi berjalan di atas air, jadi hebat. Bukan itu. Oh saya dapat berkat-berkat yang berkelimpahan. Bukan itu. Saya disembuhkan. Bukan. Ya, tetapi kalau kita melihat di ayat 16, dia berkata begini, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Apa yang dilakukan Allah terhadap diriku, kata sang pemazmur. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya Allah telah mendengar, ya sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jadi kita lihat apa yang mau dia ceritakan. Yang diceritakan adalah bahwa doanya didengar Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah kasih setia Tuhan tidak jauh darinya. Hanya itu saja. Aku mau bercerita bahwa doaku didengar Tuhan dan dikabulkan. Mengapa Tuhan mendengarkan, mengabulkan doaku, mengabulkan permintaanku? Karena dikatakan tidak ada niat jahat di dalam dirinya. Tidak ada sesuatu yang jahat yang tercela di dalam dirinya. Artinya waktu dia meminta bukan untuk hal memuaskan dirinya, tetapi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang dialami, ya dia minta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Kalau kita berkata, aku mau menceritakan bahwa doa-doaku dijawab oleh Tuhan. Coba saudara bisa tidak menceritakan betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan bagi hidup saudara, bagi hidup kita, bagi hidup saya. Ya, ketika kita mengalami pergumulan, kesesakan, beban yang luar biasa dan kita berdoa, bukankah Tuhan sudah menjawab? Ada banyak doa-doa yang sudah Tuhan kabulkan. Jadi jangan kita berkata, wah nggak ada mujizat dalam hidupku, nggak ada perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Oh, jangan sampai kita berkata seperti itu. Sesungguhnya hidup kita ya hari lepas hari ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ingat doa-doa yang
sudah kita panjatkan. Kalau kita merenungkan dalam perjalanan hidup kita, saya secara pribadi bersama keluarga, ya bersama jemaat, ketika berdoa, dan kalau kita hitung, kita lihat permintaan-permintaan yang dahsyat, yang luar biasa itu, wah dahsyat. Dan beberapa hari ini juga boleh dikatakan ada sesuatu yang dahsyat dalam ekonomi yang sulit, ya, dalam pembangunan gereja kita yang belum selesai. Wah, ada sahabat teman anak Tuhan yang mengirimkan berkat ke rekening pembangunan gereja. Bukankah itu suatu hal yang ajaib? Kita nggak pikirkan, hanya kita berdoa, Tuhan Engkau sanggup memberkati, sanggup memberikan yang terbaik bagi kami, dan sanggup memberikan dana untuk menyelesaikan pembangunan gereja. Dan tanpa kita duga kan, kita tidak mengerti, ya ada dana masuk. Padahal kita sih tidak terlalu terlalu menekan atau terus mendesak orang-orang untuk menolong kita. Kenapa? Karena kita tahu keadaan saat ini. Tetapi yang menarik adalah sekalipun keadaan seperti ini, ekonomi sulit, tetapi ada anak-anak Tuhan, ya bukan karena kelebihannya, tapi karena kerinduannya terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dia memberikan berkat. Salah seorang sahabat yang sedang bergumul untuk membangun gereja, ya sesuatu yang tak terduga, ya ada anak-anak Tuhan yang menolong dan katakan, silakan ambil bahan bangunannya, ya nanti kami akan membayar, kalian sekarang mengerjakannya. Wow, dahsyat, luar biasa. Ya ada yang sakit, kemudian kita doakan sembuh, luar biasa. Ya ada yang bergumul, ya pergumulan-pergumulan hidup, kita doakan, dahsyat terjadi. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur berkata, aku mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajaibnya adalah dia berdoa kepada Tuhan pada saat kesesakan, pada saat menghadapi ujian, pada saat menjalani hidup. Dia hanya berdoa, berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menganggap remeh dengan doa. Jangan pernah mengabaikan doa. Ada banyak orang ketika diajak berdoa tidak tergerak, tidak memberi hati untuk berdoa, tidak sungguh-sungguh. Padahal Alkitab berkata, firman Allah berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa-doa saudara tidak ada yang sia-sia, amin. Ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadi mujizat, terjadi apa yang kita minta. Ya bukan kita memaksa Allah, tidak. Allah yang berkata mari datang, berdoa, minta kepada Bapa di dalam namaku. Itu yang Yesus katakan. Dan dalam hal itulah ya dikatakan apa? Nama Yesus dipermuliakan, nama Bapa dipermuliakan. Jadi Tuhan tidak tutup telinga ketika kita berdoa. Jangan minta. Atau Tuhan tidak berkata, terlalu berat permintaanmu, terlalu rumit itu. Tidak. Tuhan tahu sejauh yang kita minta adalah hal yang baik, bukan hal yang jahat. Sang pemazmur katakan, seandainya ada niat jahat, tentu Tuhan tidak akan mengabulkannya. Saudara, mari ceritakan perbuatan Tuhan ajaib. Bukankah doa-doa saudara sudah dikabulkan Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak bersorak-sorai di dalam Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak terus mengikut Dia, mengiring Dia dalam hidup ini? Bukankah doa-doa kita terus dikabulkan Tuhan? Dan ketika doa kita belum dikabulkan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau tahu dengan kita. Bukan Tuhan tidak peduli dengan kita. Bukan Tuhan marah dengan kita. Bukan Tuhan membenci kita, enggak. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin bukan hari ini dijawab, mungkin besok, bulan depan, tahun depan, kita tidak mengerti. Tetapi sejauh niat kita itu baik, benar di hadapannya, doa kita tidak salah, doa kita tidak keliru, kita tinggal nunggu waktu saja. Atau Tuhan katakan tidak. Kenapa? Karena Dia jauh lebih tahu memberi yang terbaik daripada apa yang kita minta. Allah memberkati kita, Allah memberkati doa kita, Allah memberikan apa yang kita minta. Tetapi Dia juga Allah yang tahu apa yang terbaik yang mau Dia berikan kepada kita. Sekiranya ada permintaan kita yang kemungkinan besar tidak akan
mendukung iman kita, ya tentu Tuhan tidak akan berikan. Maksudnya Pak Pendeta apa? Kira-kira begini, kita minta supaya kita diberkati. Awalnya sih mau kita pakai berkat untuk melayani, tapi kan Tuhan tahu isi hati kita. Ketika Tuhan tahu, ini berkat ini kalau aku berikan kepadamu, engkau akan lupa kepada aku, engkau akan asik kepada berkat itu. Nah, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, saya yakin lebih senang kita, lebih baik Tuhan tidak usah jawab doa. Mampukah saudara berdoa, Tuhan jangan berkati aku berlimpah-limpah jika berkat itu nanti membawa aku jauh daripada engkau. Harus berani kita, amin. Tapi kalau berkat yang kita minta, ya semakin kita gunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan berkat itu untuk memberkati orang lain, minta, tidak apa-apa. Ya, kami terus berdoa untuk itu, supaya berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, ya dapat kita gunakan untuk memberkati orang lain, mengembangkan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Tapi sekiranya ada berkat yang kita terima kemudian membuat kita jauh dari Tuhan atau mengubah gaya hidup kita, bukan lagi gaya hidup sebagai hamba Allah, sebagai anak Tuhan, mulai gaya hidup dunia yang mewah, saya pikir lebih baik tidak usah diberkati. Untuk apa berkat itu yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan? Tetapi Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia memberi atau menjawab doa kita tepat pada waktunya, amin. Ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa? Doa-doaku dikabulkan Tuhan. Jadi diri kita yang menceritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Sang pemazmur tadi sudah menceritakan perjalanan bangsa Israel tentang pemeliharaan Tuhan bagi hidup mereka. Walaupun ada ujian, ada pergumulan, tetapi Tuhan meloloskan mereka dari masa-masa sukar itu dan membawa kepada kelimpahan, ya, membawa kepada keberhasilan. Ya, terjemahan lain dikatakan waktu dikatakan membebaskan mereka, terjemahan lain berkata bahwa memberkati berlimpah, ya, membawa kepada kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ketika engkau bergumul, ketika engkau memiliki beban, berdoa. Dan ketika engkau menerima jawaban doa itu, jangan lupa bersyukur. Ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ceritakan kepada banyak orang, bahkan kepada bangsa-bangsa. Loh, bisakah kita menceritakan perbuatan Tuhan kepada banyak orang sementara kita nggak bisa kemana-mana? Oh bisa, teknologi canggih sekarang Bapak Ibu. Tinggal buat status saudara di Facebook itu tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu jauh lebih bagus kita bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib daripada bercerita tentang sakit hati kita, kebencian kita, kemarahan kita, ya musuh-musuh kita ceritakan. Nggak usah sungut-sungut kita masuk, nggak usah. Yang mau kita ceritakan dalam status kita, ya Facebook itu, ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa itu? Doamu yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jadi cerita kita yang kedua tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan adalah ceritakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan apa? Kalau hari ini saudara dan saya masih bisa bernapas, bukankah itu kasih Tuhan? Bukankah itu kebaikan Tuhan? Bukankah itu kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa ceritakan, terima kasih Tuhan untuk nafas yang Kau berikan kepada kami. Berbicara tentang kasih Tuhan luar biasa. Dan yang sangat penting, terutama kasih Tuhan bagi kita adalah Dia selamatkan kita dari jurang maut. Bahkan untuk itu Yesus mati di kayu salib, di Golgota itu Dia mati, ya, darahnya tercurah. Untuk apa? Kasihnya bagi kita, bagi saudara dan saya. Maka kebenaran firman Tuhan katakan, ya, Ia yang tidak menyayangkan putranya yang tunggal, ya, dikorbankan untuk keselamatan kita. Bagaimana mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan? Yang termahal, yang terindah, yang termulia dikorbankan oleh Allah Bapa untuk saudara dan saya. Inilah wujud kasih Allah dalam hidup kita.
Nah, seringkali orang hanya melihat kasih Allah kalau berkat-berkat secara materi berlimpah atau mengalir terus. Itu berkat Tuhan, itu kasih Tuhan. Tetapi ada yang terutama. Ya, dia memberi kehidupan kepada saudara dan saya. Amin. Ya, dia memberi kehidupan. Hidup ini anugerah. Hidup ini adalah pemberian Allah. Ya, jauh lebih besar ya dari hal-hal yang kita butuhkan. Hidup ini jauh lebih berharga dan hidup ini adalah pemberian Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah, ingat, Tuhan mengasihimu. Apapun keadaanmu, apapun situasi yang kau alami, jangan berkata, aku tidak dikasihi Tuhan. Kalau engkau ada sebagaimana adanya saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, mengasihi saya. Memang secara manusia seringkali kita meragukan kasih Tuhan dalam kondisi tertentu. Misalnya, wah kita sudah nggak ada uang lagi nih, sulit. Dari mana datangnya? Di mana kasih Tuhan? Kita mulai bertanya. Kemudian ketika sakit penyakit bertubi-tubi datang tidak sembuh-sembuh, sudah lama berdoa juga sudah, minum obat sudah, makan obat sudah, apa segala macam sudah, tidak sembuh-sembuh. Di situ mulai, mana sih kasih-Mu Tuhan bagiku? Ya. Tetapi saya mau berkata, dalam kondisi sulit pun ingat tadi, umat pilihan Allah itu masuk dalam jaring, dikatakan masuk dalam ujian seperti ya peluburan perak, dikatakan ya tidak mudah, tetapi Tuhan meloloskan mereka dari masa sukar itu. Demikian juga dalam hidup kita, kasih Tuhan sungguh ajaib. Jika kita masuk dalam masa ujian, masa kesukaran, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita atau kita kehilangan kasih Tuhan. Tidak, Tuhan mengasihi kita pada masa-masa itu dan Tuhan akan memimpin kita. Dan Dia selalu menyertai kita, membawa kita untuk melewati masa-masa sukar ini dan akan memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Amin. Kasih Tuhan luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Mari ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang kau alami. Ya, orang mengalami, puji Tuhan kita bisa bercerita. Kita bisa diberkati melalui pengalaman orang lain. Tetapi kita sendiri harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa itu? Pertama, doa-doa kita didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan. Yang kedua, kasih-Nya ya terus melimpah dalam hidup kita. Ya, jangan pernah kita berkata Tuhan tidak mengasihi kita. Kita tidak pernah kehilangan kasih Allah. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Tuhan selalu mengasihi kita. Kita